Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Kota Cilegon dinilai terlalu terburu-buru melakukan musyawarah kota atau muskot. Sejumlah peguron dan padepokan perwakilan dari 5 kecamatan serta 3 pilar aliran persilatan yakni Bandrong, TTK KDH dan Terumbu Banten menggelar Kopdar Pendekar membahas janggalnya pelaksanaan muskot IPSI Kota Cilegon pada Minggu 7 Februari 2021 malam. Dikatakan Herman atau yang lebih dikenal Kang Mad Ireng selaku tuan rumah pada Kopdar Pendekar kali ini bahwa pelaksanaan muskot dinilai terlalu terburu-buru. Ada apa dengan IPSI Kota Cilegon? Untuk menghindari gejolak yang ada di kalangan pendekar, ia berharap agar pelaksanaan muskot IPSI yang direncanakan pada 13 Februari 2021 agar ditunda setelah pelaksanaan pelantikan Wali Kota Cilegon pada 17 Februari 2021. Malam ini saya mengundang rekan-rekan peguron yang alhamdulillah telah hadir dari peguron berbagai aliran, Terumbu, TTKDH, Bandrong juga, dan berbagai dari kecamatan. Alhamdulillah hadir di sini juga. Intinya dalam acara Kopdar Pendekar malam ini, saya namakan Kopdar Pendekar ya, karena nyatanya Kopi Darat membahas masalah kependekaran yang ada di Cilegon ini. Menyikapi, kenapa saya mengundang saudara-saudara ini? Karena menyikapi akan adanya muskot yang akan diadakan tanggal 13 Februari, April ya? Februari ya? Iya. Maka saya sebagai putra daerah Cilegon sangat ingin tahu, dan setelah saya tahu sepertinya saya lebih memilih kenapa tidak menunggu pelantikan wali kota dulu gitu. Demi tidak ingin adanya terjadi gesekan, karena ini menyangkut dunia persilatan. Saya memohon kepada IPSI provinsi untuk ada reaksi atau tindakan untuk meredam yang sedang terjadi saat ini. Itu. Terus saya juga memohon kepada pihak dari IPSI provinsi agar secepatnya ambil tindakan agar terjadi kondusivitas di Kota Cilegon ini. Pertanyaan saya, kenapa muskot itu harus terburu-buru? Penting pemerintahan apa penting IPSI? Sedangkan IPSI itu menginduk pada pemerintahan yang ada. Ada apa dengan IPSI? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya saya menekankan kepada IPSI provinsi untuk secepatnya mengambil tindakan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan sesama pendekar atau pesilat-pesilat Cilegon. Pembinaan, makanya saya meminta adanya perubahan. Artinya kalau saya meminta perubahan, selama ini pembinaan itu kurang, bahkan bisa dikatakan tidak ada lah. Itu yang terjadi IPSI yang sudah, misalkan dalam prestasi atlet, kenapa kita selalu mengambil dari luar Cilegon demi sebuah medali? Apa orang Cilegon tidak bisa? Padahal di Cilegon sendiri namanya peguron, padepokan silat itu hampir tiap sudut desa, tiap sudut kampung ada. Kami ingin membanggakan punya sendiri. Padahal siapa sih yang tidak bisa? Kalau dididik, dilatih, dibina dari IPSI langsung, saya yakin bisa. Biar punya kebanggaan sendiri. Selama ini agak saya juga bingung. Kalau kita bicara ke politik ya, kita kan ranahnya IPSI gitu. Saya maunya independensi IPSI itu ada di sini. Tidak melihat bendera apa, semua IPSI.
Jangan mentang-mentang dia benderanya warnanya beda dicoret. Itulah kekecewaan para perguruan yang ada, yang sudah-sudah itu. Tiba-tiba di data keanggotaan IPSI sudah tidak ada katanya dicoret karena satu hal, beda bendera gitu. Jadi para perguruan di sini, saya mewakili para perguruan yang merasakan kekecewaan itu, ingin IPSI ke depan tetap mengedepankan independen dalam hal politik, yang tetap intinya tolong dan saya mendukung untuk pelaksanaan Muskot yang akan segera digelar tanggal 13 Februari ini ditunda sampai pelantikan wali kota terpilih dilaksanakan. Sementara itu, Mursalin, masyarakat pencinta seni budaya Pencaksilat Kota Cilegon, mengharapkan agar Muskot IPSI ditunda untuk menjaga kondusivitas wilayah. Saya atas nama masyarakat pencinta seni budaya Pencaksilat Kota Cilegon menghadiri undangan dari Kang Mat Ireng malam hari ini dalam Kopdar Pendekar Kota Cilegon yang menyikapi masalah tentang IPSI di Kota Cilegon. Saya mendukung untuk Muskot IPSI Kota Cilegon agar ditunda sampai nanti pelantikan wali kota yang terpilih yang baru, untuk menjaga kondusivitas antar sesama pendekar di Kota Cilegon. Jangan sampai terjadi perang antar pendekar di kota sendiri. Hadir dalam kesempatan tersebut Kang Rahmatullah, pendiri Padepokan Pencaksilat Tegal Papak, bahwa kehadirannya di acara Kopdar Pendekar tersebut sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sesama pendekar, dan ternyata dalam Kopdar Pendekar ini membahas tentang Muskot IPSI Kota Cilegon. Malam hari ini nggak disangka, nggak dinyana kehadiran saya di lingkungan Kubang Lesung Kulon, tentu dalam rangka memenuhi saudara saya, keluarga saya, sesama pecinta dan pelestari sekaligus pelaku budaya persilatan yang ada di Kota Cilegon, yaitu Kang Herman, lebih dikenal adalah Mat Ireng di Kota Cilegon yang sudah tidak asing. Beliau malam hari ini mengadakan silaturahim, yaitu dalam rangka Kopdar Pendekar Kota Cilegon. Sebagai wong Cilegon, karena yang mengundang juga judulnya pendekar dan jiwa saya, darah saya juga mengalir adalah darah pendekar, maka dengan kesehatan yang saya miliki saat ini, saya wajib untuk memenuhi undangan saudara saya, yaitu Kang Herman atau Mat Ireng. Itu saja ininya malam ini. Permasalahan silaturahim dan isi dari silaturahim, saya juga kaget ternyata Kang Herman juga atau Kang Mat Ireng yang lebih dikenal malam ini juga ingin tahu lebih jauh, ingin tahu lebih dalam menyangkut permasalahan IPSI Kota Cilegon yang akan mengadakan Muskot di Kota Cilegon tanggal 13 Februari besok. Saya merasa terharu karena beliau memang seseorang yang tidak hanya perhatian, tapi beliau cukup peduli terhadap budaya persilatan Kota Cilegon, sehingga beliau juga tanpa perintah dari mana, beliau langsung mengundang by phone, by WA kepada saudara-saudara nasib seperjuangan, yaitu sesama pecinta dan pelestari dan sekaligus pelaku budaya persilatan. Malam ini terjadi silaturahim, alhamdulillah saudara-saudara kami dari Cibeber hadir, dari Jombang juga hadir, Ciwandan hadir, Citangkil dan juga Purwakarta. Tentu ini semua adalah memenuhi undangan dari Kang Herman selaku tuan rumah yang mengadakan langsung silaturahim sekaligus juga Kopdar Pendekar malam hari ini. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi mengabarkan.